Baik, sekarang kita masuk pada perkiraan dalam akuntansi atau sering disebut dengan account. Biasanya pencatatan dalam akuntansi itu dibentuk dalam tabel persamaan akuntansi yang sebelumnya kita telah mempelajarinya, yaitu persamaan dasar akuntansi, di mana transaksi yang digunakan dalam persamaan akuntansi itu hanya mempengaruhi perkiraan tiga hal, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Ya, masih ingat kan persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan hutang tambah dengan modal. Dan itu pun yang masih sedikit, tapi apabila perusahaan itu semakin besar, maka semakin banyak pula jenis perkiraan yang terlibat dalam transaksi perusahaan. Nah, sehingga penggunaan persamaan akuntansi bentuk tabel itu atau bentuk neraca itu tidak praktis atau kurang efisien. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu alat atau media penolong untuk mempermudah pencatatan akuntansi yang sering disebut dengan account atau perkiraan. Karena perkiraan tidak selalu tiga, tidak selalu aset, tidak selalu hutang, tidak selalu aktif, karena masih memiliki banyak perkiraan yang lainnya. Seperti aset terbagi dalam beberapa macam, hutang terbagi dalam beberapa hutang, begitu juga dengan modal. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita butuh yang namanya perkiraan. Nah, itulah yang disebut dengan perkiraan. Nah, bentuk dari perkiraan itu adalah ada dua bentuk. Ada yang bentuk 2 kolom dan ada juga yang bentuk 4 kolom. Nah, bentuk perkiraan yang 2 kolom seperti ini, di mana saya ambil contoh nama perkiraannya kas. Jadi kolom untuk kas itu dibuat ya, nama perkiraan kas itu ada tanggalnya, ada itemnya, ada referensinya dan debit, dan ada juga ini nama. Itu yang maksudnya 2 kolom. Ini 1, ini juga 2. Oke. Nah, 1, 2. Jadi maksudnya debit berada di posisi debit dan kredit berada di posisi kredit. Nah, sekarang bentuk 4 kolom. Bentuk 4 kolom seperti ini. Oke, misalnya saldo 10 juta di debit, kita langsung buat di kolom debit di balance sheet-nya. Nah, dari kedua bentuk perkiraan ini, biasanya yang paling sering digunakan ialah perkiraan bentuk 2 kolom. Biasanya kalau kita mengerjakan soal supaya lebih gampang dan supaya lebih cepat ya, kita menggunakan bentuk T, kolom atau sering disebut dengan T account. Biasanya kita buat seperti ini ya. Ini bentuk perkiraan 2 kolom yang biasa dipakai T account. Seperti ini bentuk T. Maksudnya di sebelah kiri ada debit dan kanan ada kreditnya. Nah, itulah bentuk perkiraan yang 2 kolom yang sering kita gunakan. Supaya lebih cepat, berapa debit dan berapa kredit langsung kita jumlahkan di bawah. Jadi dia mengurangi nanti. Jika seandainya debitnya besar, maka kita kurangi dengan kredit. Oke. Selanjutnya kita masuk pada perkiraan-perkiraan. Nah, tadi ada 2 perkiraan ya. Bentuknya ada 2 kolom, dan 4 kolom dan ada 2 kolom. Sekarang kita masuk pada perkiraan-perkiraannya. Dalam akuntansi ada 2 dikenal jenis perkiraan. Ada perkiraan real dan ada juga perkiraan nominal. Perkiraan nominal itu bahasa akuntansinya nominal account, dan perkiraan realnya bahasa akuntansinya real account. Nah, perkiraan real ini adalah
perkiraan yang terbawa secara terus-menerus dari suatu periode ke periode berikutnya. Atau dengan kata lain, perkiraan real ini yang terdapat di kolom neraca, ya kan? Perkiraan real. Jadi perkiraan real ini bukan sering juga, tapi biasanya berada pada kolom neraca. Ya, semua ini perkiraan-perkiraan real dimasuk ke dalam kolom neraca. Jadi isi kolom neraca itu perkiraan-perkiraan real. Nah, kedua, perkiraan nominal atau nominal account. Nominal account ini perkiraan yang sifatnya sementara saja, di mana saldonya pada akhir periode dipindahkan ke perkiraan modal lewat income statement. Nah, atau dengan kata lain, seluruh perkiraan yang terdapat dalam income statement ini, nih, kan laporan laba rugi. Nah, perkiraan nominal ini sering terdapat dalam perkiraan laporan laba rugi. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan perkiraannya. Nah, setelah membuat di sini gambaran bentuk perkiraan, di mana perkiraan itu ada dua, perkiraan real sama perkiraan nominal. Kita masuk pada perkiraan real. Apa aja perkiraan real? Perkiraan real ini setelah mengatakan sebelumnya bahwa perkiraan yang terdapat pada kolom neraca. Nah, seperti aset, ada hutang dan modal. Inilah perkiraan real yang sering didapat di neraca dan juga berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan hutang ditambah dengan modal. Itulah perkiraan real dan neraca. Oke. Apa jenis dari aset? Aset itu terbagi lagi beberapa macam. Ya. Oke. Sekarang kita masuk pada perkiraan nominal. Perkiraan nominal itu ada dua. Ada pendapatan dan juga biaya. Nah, sekarang kita masuk pada perkiraan real. Aset. Aset itu ada aset lancar, ada aset tetap, ada aset tidak berwujud. Aset lancar itu seperti kas, seperti piutang, surat-surat berharga, sewa dibayar di muka, dan perlengkapan dan seterusnya. Nah, kemudian apa itu aset tetap? Contoh dari aset tetap itu seperti peralatan, dia menetap. Ada bangunan, ada tanah, ada mesin, dan lain sebagainya. Nah, seterusnya aset yang tidak berwujud. Aset yang tidak berwujud itu seperti royalti, ada hak paten, hak cipta, atau goodwill, ada juga nama baik. Aktiva tidak berwujud. Nah, sekarang kita masuk pada hutang. Hutang itu ada beberapa macam, ada dua. Ada hutang lancar, ada hutang jangka panjang. Hutang lancar ini biasanya seperti hutang dagang ya, hutang dagang, hutang sewa, ada hutang gaji dan ada juga hutang bunga. Kenapa disebut lancar? Ya karena lancar. Kenapa lancar? Maksudnya dibayarnya lancar. Hutang dagang seperti dagang kan tetap gitu kan, berjalan terus hutang dagangnya. Hutang sewa berjalan terus karena sewa, kita mengorder seperti sewa rumah ya, sewa rumah, jadi kita lancar membayar yang wajib. Saya kalau tiap bulan atau tiap tahun, hutang gaji juga seperti itu, karena pembayaran gaji itu tetap per bulan, jadi lancar setiap bulannya. Hutang jangka panjang itu ada hutang bank sama hutang obligasi dan hutang-hutang lainnya
yang penting jangka panjang lebih dari 1 tahun atau minimal 1 tahun. Oke. Sedangkan modal ada modal saham, ada modal usaha dan seterusnya. Artinya modal kita udah mengetahui semuanya. Sekarang kita masuk pada perkiraan nominal, di mana perkiraan nominal itu ada pendapatan sama biaya. Pendapatan biasanya disebut income, ya. Ada dua, ada pendapatan yang normal, ada pendapatan yang tidak normal. Pendapatan yang normal ini biasanya didapat dalam kegiatan-kegiatan yang biasa. Misalnya pendapatan gaji, biasanya pendapatan gaji, pendapatan sewa, itu udah normal kan. Nah, sedangkan kalau pendapatan yang tidak normal, itu seperti pendapatan lain dan pendapatan bunga. Tidak normal bunga, sebenarnya kan bunga setiap penjualan ada 10%. Ya, ditetapkan contohnya. Nah, penjualan itu kan nggak menetap. Misalnya ada 10 juta, ada 12 juta setiap bulannya atau setiap minggunya. Jadi tidak menetap, itu pendapatan yang tidak normal. Nah, sekarang kita masuk pada biaya. Biaya itu ada dua, ya, biaya pemasaran dan juga biaya admin. Nah, biaya pemasaran ini seperti biaya-biaya iklan, biaya angkut, biaya gaji penjualan, biaya penjaga toko, biaya perlengkapan, dan seterusnya. Misalnya biaya pemasaran, dan biaya-biaya dalam pasar juga. Oke, biaya admin. Biaya admin ini seperti biaya listrik, biaya sewa, ada juga biaya karyawan dan biaya-biaya lainnya. Penting berhubungan sama admin. Nah, seterusnya kita masuk pada cara mendebit dan mengkredit. Cara mendebit dan mengkredit. Seperti uraian yang kita bahas sebelumnya, bahwa untuk mencatat transaksi yang lebih efektif, kita butuh yang namanya perkiraan T-count yang mempunyai sisi debit sama kredit. Nah, debit dan kredit yang kumaksud di sini bisa berarti penambahan atau pengurangan. Itu tergantung pada perkiraan yang bersangkutan. Aturan mendebit dan mengkredit bisa saya jelaskan seperti berikut. Nah, yang pertama sekali perkiraan real. Perkiraan real tadi ada 3 ya, ada aset, hutang atau kewajiban atau liabilitas, dan ada capital atau modal. Nah, pertama sekali harta. Harta itu ada kas, ada hutang dan seterusnya. Nah, apabila harta itu bertambah, maka dia dicatat di sebelah debit. Nah, apabila harta itu berkurang, itu dicatat di sebelah kredit. Oke. Artinya harta seperti kas, kalau kas itu berkurang, ini berkurang berarti posisinya di kredit. Kalau harta bertambah berarti posisinya di debit. Oke. Biasanya lebih terlatih dalam debit kredit ini jurnal atau sama dasar lebih mendasar lagi. Oke. Seterusnya liabilities atau kewajiban seperti hutang dan seterusnya. Apabila kewajiban ini bertambah, maka dicatat di sebelah kredit. Ya, hutang kan? Hutang. Secara logika aja kalau hutang kita itu bertambah, bagaimana? Ya di kredit. Ya mungkin di debit karena bukan milik kita. Karena itu suatu kewajiban yang harus kita bayar. Oke, ibaratnya debit ini, saya ibarat debit ini udah kepunyaan. Kredit itu punya orang lain, punya kita. Oke. Dan apabila kewajiban atau hutang ini berkurang, maka dicatat sebelah debit. Lega, jadi nggak ada lagi hutang. Oke, berkurang.
Nah, sekarang kita masuk pada capital atau modal. Capital atau modal, apabila modal ini bertambah, maka dicatat di sebelah kredit. Nah, apabila modal berkurang, maka dicatat di sebelah debit. Nah, semoga bisa dipahami ya. Debit, kredit, kredit. Debit, kredit, kredit. Sama ada persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan harta, utang, tambah modal. Seterusnya, perkiraan nominal. Perkiraan nominal ada pendapatan. Kalau pendapatan bertambah, itu dicatat di sebelah kredit. Kalau pendapatan berkurang, itu dicatat di sebelah debit. Kalau biaya atau beban, sering disebut expense ya, bertambah, itu dicatat sebelah debit. Apabila beban berkurang, maka dicatat di sebelah kredit. Nah, untuk lebih mudah lagi, kita mau memahami persamaan dasar akuntansi. Karena dengan persamaan dasar akuntansi, kita juga dibantu untuk mengetahui mana posisi debit dan mana posisi kredit. Artinya, aset sama dengan hutang tambah modal. Kita telah mengatakan sebelumnya bahwa anggap ini adalah FIFA, ini FASIFA, ya, batas. Nah, semua aset, anggap aja semua aset ini debit, ini pembatas, ini T tadi ya, T, sebenarnya T, pembatas. Kayak ini, yang dua ini kredit anggap. Nah, sama kan, berarti saldo normal aset itu di debit, saldo normal hutang sama modal itu di kredit. Itu tips yang kedua untuk menentukan debit dan mana yang kredit. Seterusnya, ada satu tips lagi untuk menentukan debit dan kredit, yaitu dengan mengetahui laporan laba rugi dan neraca. Nah, kalau perkiraan nominal, perkiraan nominal itu biasanya dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi biasanya ada pendapatan sama beban. Jadi, perkiraan nominal pendapatan sama beban, ya, perkiraan nominal ada pendapatan, ada beban. Jadi, semua beban itu saldo normalnya di debit, semua pendapatan saldo normalnya di kredit. Itulah perkiraan nominal, berada di antara laporan laba rugi. Oke. Intinya, semua isi dari laporan laba rugi itu adalah semua perkiraan-perkiraan nominal. Sekarang perkiraan real. Semua perkiraan real ini berada dalam kolom neraca. Maksudnya semua kas, ya, semua kas, piutang, dan seterusnya. Nah, yang termasuk dalam kredit tadi itu semua ini, hutang, modal, masuk semua di sini. Jadi lebih gampang untuk menentukan mana yang debit, mana yang kredit. Nah, seterusnya kita masuk pada saldo normal perkiraan. Saldo normal perkiraan ini seperti ini.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever. Oke, sekarang kita masuk pada kode perkiraan dalam akuntansi. Kode perkiraan berguna untuk memudahkan kita dalam mencari serta pengelompokan dari sekian banyak perkiraan yang ada. Maka kita buat yang namanya nomor kode yang disusun dalam suatu bagian perkiraan. Jenis dan kode perkiraan biasanya dilakukan dalam bentuk numerial, ya, untuk nomor, yaitu pemberian nomor kode dengan angka yang kemungkinan terdiri dari 2 atau 3 digit. Nah, banyaknya angka ini tergantung dari banyaknya perkiraan dalam tulisan tersebut. Contohnya aset, ya. Kita mulai aja di sini. Aset itu diawali dengan angka 1. Kemudian liabilities atau kewajiban atau utang berkode 2. Nah, kemudian modal memiliki kode perkiraan 3.